Halo sob, salam dan jumpa lagi dengan kami di channel Parlay DMR. Tetap semangat ya sob untuk mengikuti prediksinya. Oke sob, seperti biasa kami akan memprediksi pertandingan untuk sebentar malam, terutama di Europa Cup dan Copa America. Oke sob, tanpa berlama-lama, mari kita simak sama-sama. Di pertandingan pertama ada Ukraina melawan Makedonia Utara. Oke sob, kita lihat untuk peluang kedua tim ini ya sob. Untuk peluangnya sendiri ya sob, untuk Ukraina sendiri menurunkan formasi 4-3-3. Untuk Makedonia sendiri ya sob, kita lihat untuk formasinya 5-3-2 ya sob untuk formasinya. Kita lihat ya sob untuk klasemen untuk pertandingan terakhirnya sob, untuk klasemen sama-sama masih terpaut di juru kunci ya sob, peringkat ketiga dan peringkat 4. Kita lihat untuk peluang head to head ya sob, peluang kemenangannya sob. Untuk Ukraina sendiri peluang kemenangan 61%, sedangkan Makedonia 18% untuk pertandingan sebentar malam. Untuk pertemuan terakhir sob, perbandingannya 2-0 sob, dimana dimenangkan Ukraina sebanyak 2 kali. Oke sob, tips dari kami untuk pertandingan ini, kami akan memegang Ukraina ya sob dengan handicap mengevor Makedonia Utara setengah bola ya sob atau 0,50 ya sob untuk kemenangan Ukraina. Oke sob, kita lanjut di pertandingan kedua. Masih di Eropa Cup ya sob, pertandingan antara Denmark melawan Belgia. Pertandingan ini tentunya sangat sengit ya sob. Kita lihat untuk formasinya sob, formasi untuk kedua tim ini sob. Untuk Denmark sendiri menunjukkan formasi 4-3-3 sob. Untuk Belgia kita lihat sob untuk formasinya. Untuk Belgia menunjukkan formasi 3-4-3 sob. Kita lihat susunan striker untuk Belgia, ada Yannick Carrasco, Romelu Lukaku dan Dries Mertens. Sedangkan Denmark sendiri sob, ada Yusuf Poulsen, Jonas Wind dan Martin Braithwaite. Kita lihat untuk peluang kedua tim ini sob, peluangnya untuk kedua tim perbandingannya dalam 3 pertemuan 2 dimenangkan oleh Belgia dan 1 kali dimenangkan oleh Denmark sob untuk head to headnya. Untuk peluang kemenangannya sob, 51% dimenangkan oleh Belgia, sedangkan Denmark 24% ya sob. Oke sob, tips dari kami untuk pertandingan ini, kami akan memegang Belgia sob dengan pasaran handicap minus 0,25 atau minus 1/4 bola sob untuk kemenangan Belgia. Untuk pasaran over undernya sob, kami saran ambil over sob 2 bola untuk pertandingan ini. Kami saran ambil 2 bola sob untuk pertandingan ini. Oke sob, kita lanjut di prediksi berikutnya. Prediksi berikutnya ada Belanda melawan Austria. Oke sob, kita lihat untuk kesusunan formasi kedua tim. Untuk Belanda sendiri menunjukkan formasi 3-4-1-2. Untuk Austria sendiri sob sama formasinya sob. Untuk susunan striker, untuk Belanda sendiri menunjukkan striker Wout Weghorst, Memphis Depay dan Georginio Wijnaldum. Untuk Austria sendiri menunjukkan striker Christopher Baumgartner dan Sasa Kaladzic. Oke sob, kita lihat untuk peluang untuk kedua tim ini sob, kita lihat peluangnya. Dalam 5 kali pertemuan terakhir di mana dimenangkan oleh Belanda sob sebanyak 5 kali beruntunnya sob, sedangkan Austria belum pernah menang melawan Belanda sob. Oke sob, kita lihat untuk peluang kemenangannya. Untuk peluang kemenangan 65% dimenangkan oleh Belanda sob berbanding 17% sob untuk Austria. Tips saran dari kami sob untuk pertandingan ini, kami akan memegang Belanda sob dengan pasaran handicap 0,75 untuk kemenangan Belanda. Untuk pasaran over undernya kami saran ambil over sob 225 untuk pertandingan ini. Sob, kita lanjut di prediksi berikutnya. Kita ke Copa America sob, pertandingan antara Kolombia melawan Venezuela. Oke sob, kita lihat untuk susunan formasi kedua tim ini sob. Untuk Kolombia sendiri menurunkan Luis Muriel, Miguel Borja. Sedangkan untuk Venezuela sendiri menurunkan formasi Fernando Aristeguieta. Untuk susunan strikernya sob. Oke sob, kita lihat peluang dan head to head. Tapi sebelum kita lihat klasemennya sob, untuk Kolombia sendiri berada di peringkat kedua sob.
Untuk Brazil sendiri berada di peringkat pertama ya sob. Untuk Venezuela berada di juru kunci ya sob. Oke sob, kita lanjut di head to head atau peluang kemenangannya sob untuk kedua negara ini. Untuk peluang negaranya, untuk Kolombia sendiri peluangnya 78% ya sob untuk kemenangan Kolombia untuk pertandingan besok ya sob. Kita lihat head to head dalam 10 pertandingan terakhir, 14 pertandingan terakhir, 5 dimenangkan Kolombia. Venezuela menang 5 kali juga ya sob. Untuk 4 pertandingan sisanya semuanya hasil seri ya sob. Oke sob, tips dari kami untuk pertandingan ini, kami akan memegang Kolombia sob dengan mengevor Venezuela 1/4 bola atau 1-2-5 bola sob untuk kemenangan Kolombia. Oke sob, kita lanjut di prediksi berikutnya. Prediksi berikutnya sob ada Brazil melawan Peru sob, masih di lanjutan Copa America sob. Untuk susunan formasi sendiri, untuk Brazil menunggang formasi 4-3-3, sedangkan untuk Peru sendiri menunggang formasi 4-2-3-1. Kita lihat susunan pemain untuk sebentar malam sob. Kita lihat untuk susunan pemainnya ada Gianluca Lapadula untuk Peru sendiri sob, sedangkan Brazil menunggang striker Gabriel Jesus, Richarlison dan Neymar. Oke sob, kita lihat untuk klasemen sendiri ya sob, tentunya Brazil belum pertama, sedangkan Peru berada di peringkat ketiga sob, belum ada poinnya sob untuk pertandingannya. Kita lihat untuk pertandingan dalam 14 pertandingan terakhir, untuk kemenangan dipegang oleh Brazil ya sob sebanyak 10 kali, sedangkan Peru cuma 2 kali sob, dan 2 kalinya hasil imbang. Untuk presentasi kemenangan 83% untuk sebentar malam dimenangkan oleh Brazil 83%. Oke sob, tips dari kami untuk pertandingan ini, kami akan memegang Brazil sebagai pemenang dengan mengevor Peru 1,5 bola sob untuk kemenangan Brazil. Oke sob, kita lanjut di prediksi berikutnya. Di prediksi berikutnya ada Atletico Goianiense melawan Fortaleza dalam lanjutan Liga Brazil Serie A ya sob. Oke sob, kita lihat untuk pertandingan terakhir kedua tim ini ya sob, semuanya mencatatkan hasil positif ya sob. Untuk Atletico Goianiense sendiri ya sob, 2 kali menang berturut-turut. Begitupun Fortaleza ya sob, 3 kali bertanding, 3 kali pula itu menang ya sob. Oke sob, kita lihat klasemen untuk pertandingan ini. Kami lihat oke ya sob. Untuk Fortaleza sendiri berada di posisi pertama, sedangkan Atletico Goianiense berada di peringkat ke-6. Kita lihat head to head untuk pertandingan ini, head to head dalam 6 kali pertemuan di mana dimenangkan Atletico Goianiense sebanyak 4 kali, sedangkan Fortaleza 1 kali, 1 kalinya hasil imbang. Untuk peluang persentase kemenangan 42% dimenangkan Atletico Goianiense sedangkan Fortaleza 31%. Oke sob, tips dari kami untuk pertandingan ini, kami akan memegang Atletico Goianiense sebagai pemenang dengan pasaran over under. Kami saran ambil over sob 175 bola untuk pertandingan ini. Oke sob, kita lanjut di prediksi berikutnya. Prediksi berikutnya kita ke Liga Mesir. Sob, pertandingan antara Zamalek melawan Aswan. Oke sob, kita lihat untuk Zamalek sendiri 5 pertandingan terakhir Zamalek hanya 2 kali imbang, 3 kali menang sob. Untuk Aswan sendiri 3 kali kalah, 1 kali menang dan 1 kali imbang. Oke sob, kita lihat klasemen untuk pertandingan ini sob. Klasemen untuk Zamalek sendiri berada di puncak klasemen, sedangkan Aswan berada di peringkat 15 ya sob, miris ya sob. Oke sob, kita lihat untuk pertandingannya dalam 7 pertandingan terakhir di mana dimenangkan oleh Zamalek sebanyak 3 kali, hasil imbang 3 kali dan 1 kali dimenangkan oleh Aswan. Oke sob, kita lihat untuk head to headnya sob, kita lihat ya sob. Oke sob, tips dari kami untuk pertandingan ini, kami akan memegang Zamalek sebagai pemenang dengan handicap 150 atau 1,5 bola sob untuk kemenangan Zamalek. Oke sob, tips dari kami untuk pertandingan ini, kami saran ambil Belanda ya sob dengan handicap 0,75 untuk pertandingan Belanda untuk pasaran single betnya sob. Untuk tips 4 tim dari kami nanti kami akan cantumkan di deskripsi ya sob. Oke sob, dukung terus channel kami dengan cara like dan subscribe agar channel kami tetap berkembang dan bisa berkarya sob. Salam dari kami, channel Parlay DMR.